Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah Masjid Al-Ansar yang semoga Allah rahmati kita semua, adalah salah seorang sahabat yang mulia bernama Talhah bin Ubaidillah, yang beliau mengkisahkan dan dicatat kembali kisahnya dalam Sunan Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Beliau mengisahkan suatu saat ada dua orang dari daerah namanya Bali, mereka menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Kemudian Nabi SAW terima, dan ternyata salah seorang dari mereka memiliki semangat yang paling atau yang lebih kuat dibanding saudaranya dalam berislam. Sehingga ketika ada seruan untuk berjihad, dia bersegera untuk mengikuti jihad. Disebutkan kata Talhah, wa ghazal mujahidu fastushhid. Dia ikut berperang dalam jihad fisabilillah, dan saking semangatnya dan juga dia akhirnya terbunuh dalam perang tersebut dalam keadaan syahid. Adapun temannya, yang satu lagi, dia meninggal baru 1 tahun kemudian dan meninggalnya dalam keadaan biasa, bukan keadaan berperang ataupun berjihad, tapi dalam keadaan biasa. Kemudian Talhah mengatakan, fara'aitu fil manam, suatu malam aku bermimpi, wa idza bihima bi babil jannah, aku menemui mereka berdua di pintu al-jannah, di pintu surga. Fa kharaja kharijun, kemudian salah seorang penjaga surga dia keluar. Kemudian dia mengizinkan orang yang meninggalnya belakangan, yang meninggalnya biasa-biasa saja, untuk masuk lebih dulu. Lalu kemudian dia keluar lagi dan mengizinkan orang yang meninggalnya jihad fisabilillah, meninggal yang paling mulia, di antara meninggal yang paling mulia, yang disebutkan bahwa orang yang berjihad fisabilillah itu kalau meninggal, Pak, kalau jihadnya benar, tentunya bukan jihad yang asal-asalan. Orang yang berjihad itu ketika dia meneteskan darah, menuju kematiannya, maka akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan cucuran darahnya, dan diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian dia dibebaskan dari fitnah kubur, dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Lalu kemudian dia akan diberikan, di antara keuntungan orang yang berjihad fisabilillah, dia akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Bisa jadi ayahnya, amal-amalannya pas-pasan, tapi masih tetap menjaga akidah Islam, tapi kurang. Kemudian dia memberikan syafaat, akhirnya bisa kemudian masuk surga ataupun ditingkatkan derajatnya di surga. Bisa memberikan 70 syafaat kepada 70 orang keluarganya. Itu orang yang jihad fisabilillah. Tapi dia diizinkan kedua. Setelah tadi orang yang pertama meninggal duluan, yang meninggal belakangan dalam keadaan biasa, baru kemudian orang yang jaga surga kembali lagi dan mengizinkan orang yang berjihad untuk masuk kedua kalinya. Kemudian kata Talhah, penjaga surga ini keluar kembali. Lalu dia menemuiku dan berkata, irji fa innaka lam ya'ni ba'd, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, kamu kembali karena kamu belum waktunya. Kemudian di esok harinya Talhah menceritakan itu kepada orang-orang, dan ternyata orang-orang takjub dengan ceritanya Talhah, sehingga menemui Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kisah tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun, dari hal apa kalian merasa takjub? Dari apa yang dikisahkan, apa yang membuat kalian merasa takjub? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang kana ahada rajulaini asyadda ijtihadan fastushhid, satu di antara dua orang tadi
dia lebih bersemangat dalam menjalankan agama, dan dia meninggal dalam keadaan yang sangat mulia, jihad fisabilillah. Akan tetapi kata mereka, wa dakhala al-akhiru al-jannata qablah. Tapi kenapa orang yang meninggalnya setahun kemudian, meninggalnya biasa, dia bisa mendahului masuk surga? Kemudian beliau mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang tadi yang kedua itu telah diberikan umur 1 tahun lagi? Bala ya Rasulullah, tentu saja Rasulullah. Kemudian beliau berkata lagi, dan ini perkataan beliau sangat penting, beliau mengatakan, wa adraka Ramadan, dan dia mendapatkan Ramadan. Wa som, dan dia berpuasa dengan puasa yang benar. Wa shalla, dan dia salat, ya, salatan kada wa kada sajdah fi sana, dan dia menambah jumlah salat-salatnya, salat wajib dan salat-salat sunat, terutama salat-salat lail pada Ramadan, yang lebih dibandingkan orang yang pertama lebih dari 1 tahun. Maka bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka beliau mengatakan, fama bainahuma, maka jarak yang membedakan antara keduanya di surga, abadu mimma bainas samai wal ard, itu lebih jauh dibandingkan jarak antara, ya, langit dan bumi. Allahu akbar. Jadi kata para ulama, ketika kita alhamdulillahirabbil alamin bisa mendapatkan Ramadan, kita sekarang menghirup, duduk di masjid ini, mendapatkan Ramadan, maka kata para ulama merupakan minnatul kubra, itu merupakan sebuah karunia yang sangat besar. Wa ni'matul uzma, dan dia merupakan sebuah kenikmatan yang sangat agung. Kenapa? Karena dengan beribadah pada hari-hari ini, beribadah yang benar, dengan saum yang benar, dengan solat-solat kita di hari-hari ini, dengan ibadah-ibadah lain di hari ini, ya, kita bisa mendahului bahkan derajat orang yang berjihad fisabilillah. Allahu akbar. Maka sebuah keberuntunganlah orang yang mendapatkan Ramadan. Bagaimana tidak, Pak? Surga tadi dia bedanya antara langit dan bumi, bedanya 1 derajat. 1 derajat di surga itu, kalau disebutkan semoga dinaikkan derajatnya di surga, kalau namanya 1 derajat, ibu-ibu, bedanya 1 derajat itu sama dengan langit dan bumi, ya. Dan kita nggak usah panjang lebar bicara mengenai kenikmatan surga yang buat kita bersemangat untuk beramal di bulan ini, ya. Cukup kita bicara mengenai kenikmatan terendah orang yang berada di surga, fasilitas minimum orang yang berada di surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain, disebutkan orang yang terakhir kali masuk surga adalah orang yang telah dicuci di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dia melakukan bisa jadi dosa-dosa besar, tapi dia belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena dia melakukan kesyirikan, tentunya nggak akan pernah keluar dari neraka. Tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka dia dikeluarkan dalam keadaan gosong dan dicelupkan ke Bahrul Hayat, sungai kehidupan, lautan kehidupan. Kemudian tubuhnya, ya, dikembalikan, namun ada bekas, ya, bahwa dia adalah penghuni jahanam. Lalu diperlihatkan kepada dia di pintu surga, dan diperlihatkan dia sebuah istana, dan dia mengatakan, ya Allah, sampaikanlah aku ke istana tersebut, asalnya di gerbangnya, dan aku tidak akan minta yang lain. Akhirnya diizinkan. Ketika sampai di gerbang, orang ini mengatakan, ya Allah, aku melihat istana yang dibayangkan oleh dia, ini istana yang terbaik yang belum pernah lihat, yang bisa dia bayangkan ini yang terbaik. Aku meminta izin, dan aku tidak akan pernah minta lagi. Akhirnya dia masuk. Ketika masuk, dia melihat di seberang istananya ada istana yang jauh lebih indah lagi dibandingkan apa yang selama ini terbayangkan oleh dia. Maka dia berkata, ya Allah, izinkan aku ke sana, aku tidak akan meminta lagi. Kali ini aku tidak akan meminta lagi. Akhirnya diizinkan. Ternyata setelah di depan situ, dia melihat di depannya ada istana yang juga jauh lebih indah. Sehingga kemudian dia meminta lagi, dan dia berkata, ya, aku setelah ini benar-benar tidak akan minta lagi. Kemudian Allah mengizinkan dia untuk masuk, ya. Kemudian Allah berfirman, kenapa kamu berdiam? Allah tidak dilihat, tapi terdengar suaranya oleh orang ini, ya, karena aku malu ya Allah, aku telah meminta sedemikian banyak.
Lalu Allah berfirman, lalu Nabi SAW ketika menceritakan hadis ini beliau tersenyum. Beliau mengatakan bahwa Allah tersenyum sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya pada saat itu, dan mengatakan, ya, bagaimana bila aku memberimu, ya, dunia ini sejak awal diciptakan sampai akhir zaman, semua kekayaan yang ada di dalamnya aku berikan kepadamu, walaka bi'athi amthaliha, dan bagimu aku berikan 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Dia kaget sampai mengatakan, atastakhiru bi wa anta malik, apakah engkau mengejekku ya Allah padahal engkau adalah raja? Tidak, tapi aku berkuasa, kata Allah. Jadi orang yang paling rendah kedudukannya di surga ini diberikan dunia sejak awal diciptakan kekayaannya sampai nanti akhir. Bayangkan Pak, semua kekayaannya diberikan kepada dia dan dikalikan 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Dan ini bukan perkataan sembarangan. Ini perkataan as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur terpercaya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sifatkan bahwa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW itu enggak pernah bicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang diucapkannya adalah wahyu. Oleh karena itu, mengingat besarnya yang bisa kita raih di bulan ini Pak, di bulan yang Allah obral kesempatan, pintu surga dibuka lebar-lebar, maka fafi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya kita berlomba. Dan setidaknya yang terakhir akan saya sampaikan, setidaknya ada 4 tips para ulama katakan agar kita bisa meraih, ya, kemenangan yang optimal pada bulan ini. Yang pertama apa? Aniyah. Yang pertama adalah aniyatul khalis, niat yang ikhlas, bahwa dia merasa saya ingin memperbaiki diri saya ingin memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, saya ingin berubah. Setiap Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini, dia niatkan, harus terbetik niat di dia. Bukan hanya sekedar saya niat sampai Ramadan, setelah Ramadan saya nakal lagi, enggak. Tapi dia jadikan ini momen perubahan. Yang kedua, para ulama katakan berdoa. Berdoa apa? Meminta hidayah kepada Allah dan taufik agar dia bisa beramal dengan amal terbaik di bulan ini. Karena betapa banyak orang yang dipanjangkan usianya di bulan Ramadan, berapa kali Ramadan dilewati tapi diisi dengan kesia-siaan, hanya adat saja. Oh, Ramadan ya, ya udah puasa. Oh, yuk ke masjid, tapi hanya adat saja, nggak ada ruhnya. Jadikan Ramadan kali ini, karena kita tidak tahu apakah kita sampai ke Ramadan tahun depan, atau kita juga tidak bisa menjamin. Satu orang pun di sini sama sekali tidak bisa menjamin apakah kita sampai di akhir Ramadan. Bahkan jangankan di akhir Ramadan, besok kita sahur bersama keluarga, saya jamin satu orang pun di sini tidak bisa menjamin bahwa saya pasti akan sahur besok pagi. Nggak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya itu kita berdoa agar Allah memberikan kita kepanjangan umur sampai akhir Ramadan, dan kita diberikan taufik untuk beramal dengan amalan terbaik. Dan yang ketiga, para ulama katakan dengan tobat. Dengan tobat, kenapa? Karena dosa yang pernah kita lakukan itu menghalangi taufik Allah, sehingga kita merasa berat. Kita tahu, oh ini bulan diampuninya, bulan kemudian pintu surga dibuka-buka, tapi berat sekali. Mau ke masjid berat, mau puasa yang benar berat. Kenapa? Itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan menghalangi cahaya hidayah. Dan juga para ulama katakan Ramadan itu bisa menghilangkan dosa besar bila disertai dengan tobat, ya. Jangan sampai ada orang yang dia pernah korupsi, dia pernah mengambil harta orang lain, lalu dia merasa, kan saya dengar kata penceramah, satu Ramadan ke Ramadan lain itu menghapus dosa di antara keduanya. Kalau gitu saya puasa aja yang benar, nanti saya sedekah, insya Allah dibersihkan. Tidak. Dosa besar harus disertai dengan tobat. Yang pertama namanya tobat, dia berhenti dari perbuatannya tersebut. Dia makan riba, dia harus berhenti. Ya. Kemudian yang kedua, ya, seseorang menyesali perbuatannya tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Andaikan jatuh, dia kembali lagi, bertobat kepada Allah, kembali lagi, terus berkembali. Dan yang keempat, bila hubungannya dengan manusia seperti tadi dia korupsi, maka dia harus kembalikan hartanya kepada manusia. Nggak bisa dia bilang, nanti kan dihampuni, ya. Tidak bisa. Apalagi Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah itu tidak diterima dari uang yang haram, ya.
Dan tobat ini bukan saja bagi orang yang merasa berdosa, tapi bahkan juga orang-orang yang merasa soleh. Karena Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, yang levelnya di atas orang muslim biasa. Dan yang terakhir adalah dengan ilmu, karena ilmulah Al-Quran diturunkan mengajarkan ilmu. Bagaimana saum kita bisa benar, solat kita diterima di sisi Allah, kita bisa meyakinkan diri. Bagaimana kita bisa tahu bahwa selama ini yang saya lakukan dosa atau bukan, kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya di Ramadan ini kita bukan sekedar memperbanyak bacaan Al-Quran, tapi kita selalu berusaha mencari ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, kita hadiri bagaimana ya akidah-akidah yang benar, bagaimana penafsiran dari Al-Quran, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk melaksanakan amalan ibadah terbaik di bulan ini. Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna bi amali salih fi, Allahumma waffiqna bi amali salih fi hadha Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk beramal dengan amalan yang salih dan terbaik di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum